Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Heru Iqbal di channel YouTube Heru Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya akan mengatakan sebuah tema yang berjudul Build Node-RED Dashboard with Alarm Notification. Jadi maksudnya kita membuat sebuah dashboard dengan menggunakan aplikasi Node-RED, di mana dalam aplikasi Node-RED yang kita buat ini ada alarm notification. Seperti kita ketahui, saat ini Node-RED dalam dekade saat ini sudah banyak dipasangkan atau diinstal ke dalam sebuah device IO device seperti ini. Sudah banyak vendor-vendor device yang memasukkan Node-RED sebagai aplikasi yang ada di dalamnya. Jadi kita sudah nggak perlu install lagi, dan dia juga sudah punya Node yang tinggal kita pasangkan di dalam aplikasi itu. Sehingga langkah baiknya kalau kita mengkaji lebih dalam bagaimana caranya membuat sebuah dashboard Node-RED, bagaimana caranya menyimpan data, atau bagaimana kita membuat program dari Node-RED dengan data yang dimiliki. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat, kita akan buka aplikasi Node-RED ya. Nah, ini adalah contoh dashboard Node-RED. Di sini ada digital input, ada digital output, analog input, dan analog output. Lalu ada device date dan device time. Dalam device date dan device time ini kita bisa lihat tahunnya 2020, bulannya bulan 6, tanggal 9, jamnya jam 23 malam, di menit ke 37, di detik ke 54, 55, dan seterusnya naik terus ya. Nah, sesuai dengan tema yang kita tengahkan, ada alarm notification. Jadi dashboardnya bukan cuma sekedar dashboard saja, tapi dia juga ada alarm. Dalam hal ini sudah diprogram jika nilai daripada analog input itu berada di level 90 ke atas, maka itu sudah merupakan alarm atau ada peringatan buat kita. Nah, ini sehingga dengan kalau misalnya nilainya di atas itu, berada di situ, maka dia yang warna ini akan berubah menjadi merah. Lalu di atas ini ada last alarm event, serta ada pesan suara yang dikeluarkan oleh Node-RED. Kita lihat contohnya seperti ini. Ketika angkanya bergerak di atas atau mulai dari 90 ya, maka dia akan memberikan Attention sinyal. please, your data is overload. Nah, itu di sini kita bisa lihat last alarm eventnya. Kalau dia turun lagi, maka dia kembali ke posisi normal. Artinya kalau dia di bawah 90, maka itu dianggap normal. Atau misalnya kita lihat di sini terakhir alarm jam 23.38. Lalu kalau misalnya ada alarm lagi di tempat lain, misalnya di analog input 1 dengan nilainya katakan 90, maka dia juga ada peringatan alarm. Attention please, your data is overload. Nah, ini kita bisa lihat kapan kejadiannya, dan tadi ada suara juga. Ya, kurang lebih itu yang akan kita bahas pada malam ini. Jadi untuk itu agendanya ada 4. Pertama-tama kita akan coba menjalankan device simulator. Karena kita tidak memiliki IO device seperti ini, maka kita menggunakan device simulator dari HiNet Live Panel. Lalu kita mengenal isi topiknya seperti apa, lalu JSON payload formatnya seperti apa yang dipublish oleh device simulator tersebut. Yang kemudian kita akan membuat sebuah aplikasi program di Node-RED untuk membuat alarm event seperti tadi, yang bisa lampunya nyala merah hijau dan membuat suara. Dan yang keempat adalah membuat Node-RED dashboard untuk memantau device simulator tersebut. Jadi pada akhirnya kita akan membuat aplikasi seperti ini. Bagaimana aplikasi ini dibuat oleh menggunakan Node-RED. Ya, tanpa panjang lebar,
kita akan mulai dari yang pertama, yaitu menjalankan MQTT Device Simulator dengan menggunakan aplikasi Hanet Live Panel. Untuk itu kita akan coba jalankan setelah kita download dari Google Chrome. Kita akan jalankan Hanet Live Panelnya seperti ini. Nah, aplikasi ini tugasnya adalah sebagai simulator. Di dalam aplikasi ini ada digital input, ada digital output, analog input, dan analog output. Jadi di sini kita bisa coba untuk memanggilnya. Contohnya seperti ini. Untuk topik-topik yang dibuat oleh device ini, kita udah connect ya. Kita bisa memanggil, misalnya kita mau memanggil digital output ini ya, analog input ini, maka cara memanggilnya adalah dengan klik seperti ini, berupa topik simulator, sensor, lalu analog inputnya, lalu channelnya, misalnya yang ketiga. Maka dia otomatis akan menampilkan data sesuai dengan yang kita mau. Atau kita mau lihat yang analog outputnya, tinggal seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat, bisa samakan analog input yang ketiga seperti yang ini, 4, 47, 42, dan seterusnya. Selain kita menggunakan langsung ke ininya, kita juga bisa menggunakan seperti ini, analog output dengan tanda cross, sehingga si MQTT ini akan mengirim semua informasi sesuai dengan topik yang berawal dari simulator, sensor, dan out atau analog output, sehingga hasilnya kita bisa lihat seperti ini. Susah ya nih, kita gedein aja deh ya. Ini kita kelihatannya di sini formatnya adalah dalam bentuk JSON, sehingga kita lihat, kalau kita perhatikan bentuk JSON itu seperti ini. Kita subscribe dulu. Nah, ini adalah payload message dalam bentuk JSON. Kita bisa lihat di sini ada nilainya F, T. Biasanya ini not JSON, not yang ada dikirim oleh device. Itu F untuk value, T untuk timestamp, ISO JSON ya. Dan bisa ada juga vendor lain yang menyatakan D untuk description, misalnya analog input song, dan juga ada yang menyatakan unitnya, misalnya watt, atau juga ada yang menyatakan quality of data itu sendiri berupa kode, misalnya 125 dan sebagainya. Jadi JSON not from device itu tergantung device-nya mau dikirim seperti apa, dan untuk device simulator yang kita gunakan formatnya seperti ini. Jadi kalau ini ada angka misalnya 4, maka ya seperti ini, value-nya 4. Lalu untuk write, kalau kita lihat di sini, kita yang bisa di write adalah contohnya ini. Maka kita bisa simulator, sensor, lalu write di digital input yang channel 3. Tentu saja untuk itu kita harus juga menggunakan format JSON payload seperti ini. Karena ini boolean, berarti kita masukin angka dengan 1. Maka kalau kita publish, dia akan berubah menjadi on. Untuk mengembalikannya menjadi off, dia menggunakan publish null. Jadi ada perbedaan antara yang kita subscribe dengan yang kita publish.
Biasanya kalau yang kita publish ada konotasi notasi write, sedangkan kalau kita yang tidak, yang bacanya subscribe, ya dia seperti ini, kalau lebih seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita mengenal topiknya seperti apa, formatnya seperti apa, maka di dalam alat ini ada banyak MQTT topik ya, dari mulai sensor yang digital input, cara manggilnya dengan seperti ini, atau digital output, cara manggilnya seperti ini, analog input, cara manggilnya seperti ini, dan analog input, analog output, lalu device date dan device time. Contoh, kita akan memanggil device time untuk second, maka kita tinggal ketik simulator div dan second. Ini kita akan warnain kuning ya. Maka kalau kita lihat dia seperti ini, datanya di stream terus, jadi si aplikasi ini diem aja, maka saat datanya berubah dia pasti akan mengirim hasilnya. Kita bisa lihat di sini ya, ini 1, susah ya, bentar. Nah ini 8, 10. Kita perhatikan bahwa di sini 12, maka di sini 13, 15, ya begitu terus lah kronologinya. Selanjutnya, setelah kita mengenal topik-topik yang ada, maka kita akan membuat sebuah notret alarm. Jadi notret itu adalah sebuah program yang mana kita akan coba melihat seperti apa untuk membuat program untuk menampilkan alarm. Untuk itu saya akan jalankan Google Chrome, alamatnya di 127 ya kalau tergantung alamatnya. Maka ya, seperti inilah yang disebut dengan notepad. Nah, di sini untuk proses daripada alarm event ya, pertama-tama contohnya kita bikin dulu yang namanya memanggil device simulator. Di sini IP-nya lokal ya. Lalu di sini ada security user 1 dan user 1 sesuai dengan device yang di settingnya. Setelah kita buat koneksi ke MQTT-nya, maka kita panggil topiknya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa topiknya itu seperti ini ya, seperti ini topiknya. Lalu kalau sudah kita tahu, maka kita panggil semuanya. Ini untuk data digital output dan ini analog input. Jadi kita bacanya ke sini dan bacanya ke sini, analog input dan digital output. Oke, sekarang untuk pemrograman ya, karena ini bentuknya JSON, mau tidak mau setiap kali ada JSON kita harus membuat sebuah istilahnya parsing, karena data yang dikirim oleh MQTT bentuknya seperti ini kan, dalam bentuk string JSON. Maka perlukan kita di notepad ada namanya parsing. Jadi kita parsing JSON, cukup memanggil aja properti ini, properti dari ini, itulah yang diparsing, sehingga hasilnya kita tinggal tentukan dari parsing tersebut apa yang mau di node yang mana yang mau kita tampilkan. Dalam hal ini node-nya ada F, ada T. Mungkin kalau misalnya ada D, ya kita bisa ganti menjadi D, U, dan Q sesuai dengan settingan device tersebut. Untuk device ini kita manggilnya F value. Lalu setelah diproses seperti ini, maka selanjutnya adalah kita akan cek status data. Jadi ada dua. Pertama, jika ini karena
kita mengambil dua parameter data ya. Jadi yang pertama kita ambil dari digital output untuk mengecek apakah dia statusnya on atau off. Yang kedua, kita memanggil nilai daripada analog inputnya. Jadi karena dia tidak dalam satu line, lompat ya, maka kita menggunakan namanya konteks. Di sini kita bisa lihat, kita buat dulu konteks untuk yang nilainya temperatur atau yang analog itu, dan status digitalnya. Dan untuk itu kita akan cek, karena ini kan masuknya ke situ, ke function itu, maka kalau yang masuk adalah simulator sensor ini, maka itu kita pindahkan nilainya ke konteks smoke ini. Tapi kalau misalnya yang dikirim adalah analog inputnya, maka nilainya kita pindahkan ke konteks temp, sehingga kita bisa melakukan satu perbandingan. Jika konteks tempnya di atas atau sama dengan 90, di mana konteks smoke-nya adalah 1, maka itu false. Nah, jika konteksnya di bawah 90 tapi digital outputnya statusnya 0 atau hijau ya, maka kita bikin true. Jadi jawabannya cuma ada dua, ini false atau ini true. Nah, ini jawaban ini dikirim ke sini. Untuk apa? Untuk merubah data di device-nya. Jadi kalau misalnya karena device-nya itu formatnya seperti ini, maka kita harus membuat sebuah function untuk mengkonversi yang true false tadi. Jadi kalau misalnya untuk itu kita pertama-tama kita bikin var today sama dengan new date, lalu kita bikin date-nya itu sebagai ISO string. Jadi dari date yang biasa dibikin jadi ISO ya, jadi dibikin seperti ini ya. Oke, lalu itu akan dimasukin sebagai variabel MyData1. Nah, variabel date. Kemudian kita akan bikin variabel MyData1 di mana isinya seperti ini, F atau 1 dan F atau 0. F1 itu kalau misalnya statusnya true, sedangkan kalau 0 statusnya false. Sehingga kita tinggal gabungkan antara MyData1 yang tadi kita buat dengan MyData2 dengan menggunakan concat. Sehingga tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita write. Karena untuk me-write data ini kita menggunakan JSON format. Seperti itu. Nah, kalau yang kedua ini sama ya pusatnya. Ini analog input. Lalu di sini ada parsing. Jadi karena ini bentuknya string, maka kita parsing menjadi JSON object. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil nilainya aja. Dalam hal ini value node-nya adalah F. Kemudian kita cek statusnya. Yang tadi kalau misalnya data dari analog input itu berada di atas 90 seperti ini dan konteks smoke-nya 1, maka alarm value mendapatkan nilai dari data yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya itu tadi kita untuk membuat update alarm. Karena kita menggunakan function ini ya, table node ya. Ini ada table node, maka kita buat update alarm ke table. Di sini ada tanggal, ada jam, date, dan sebagainya, sehingga kalau kita lihat hasilnya akan seperti itu. Kemudian node yang ini digunakan untuk men-trigger suara. Jadi kalau misalnya kita
ke trigger dia, maka dia akan tulis attention please, your data is overload. Wait for 1 second. Jadi kita tunggu 1 second, baru dia idle lagi. Jadi selama dia belum 1 second, dia nggak bisa diisi, nggak bisa ditambahin. Nah, nilai variabel ini dimasukin ke variabel suara. Jadi ada kita masukin ke last alarm event ya. Lalu kita menggunakan voice yang ada di sini. Kita coba pilih Google Bahasa Indonesia dan deploy. Maka kalau kita menjalankan Node-RED ya, kita bisa bikin, misalnya kita contoh ya, kita akan ambil datanya jadi berapa ya, kita bikin dia sebentar. Kita akan bikin dia yang ini ya, kita akan tambahin secara manual supaya kita lihat bagaimana triggernya terjadi. Jadi ketika dia nilainya 90, maka dia akan menampilkan alarm. Attention please, your data is overload. Ini ada tulisan dan di sini ada merah. Tapi kalau misalnya datanya sudah kembali normal, kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya data yang dicek itu normal, maka disinilah. Kalau misalnya dia sudah di bawah 90, maka kembali lagi ke true. Ya, jadi true. Sehingga kita tinggal lakukan proses kalau true jadi 1 dan jadi 0. Lalu kita write. Dan kita bisa lihat di sini datanya. Contohnya, misalnya kita bisa bikin 95 ya. Attention please, your data is overload. Nah, ini yang memproses seperti ini adalah Node-RED-nya. Attention please, your data is overload. Tidak ada. Maka ketika saya bikin 90, attention please, your data is overload. Ya, itu adalah proses yang dilakukan oleh Node-RED. Nah, kalau misalnya dia sudah di bawah 90, di mana konteksnya adalah 0, kita bisa lihat ini konteks dengan, kita lihat ya di sini. Status daripada ini kalau kita cek, maka nilainya adalah 0. Jadi kalau 0 itu berarti dia merah ya, artinya aktif. Kalau misalnya idle lah ya, nggak boleh jalan. Tapi kalau misalnya 1, maka dia menjadi hijau kembali. Kita akan lihat di Node-RED-nya. Ini kita akan turunkan, maka statusnya jadi hijau. Kita lihat digital output. Kita subscribe yang digital output 2. Nah, ini 1. Jadi 1 menunjukkan kalau dia aman, kalau hijau ya, kalau on aman. Tapi kalau baik-baik saja ya. Tapi kalau dia 0 berarti dia alarm. Demikian. Kemudian setelah itu kita akan bikin dashboard. Dalam hal ini dashboard yang dibuat di Node-RED sangat sederhana ya. Artinya seperti tadi bahwa kita panggil topiknya, karena topiknya dalam bentuk JSON, maka kita harus melakukan sebuah parsing. Setelah itu kita tentukan data apa yang mau kita lanjutkan. Jika datanya itu, karena ini sifatnya 01 ya, maka kalau 1 kita jadikan true dan 0 jadikan false untuk ditampilkan di yang ini. Tampilkan di ini. Sehingga karena dia input
bisa diinput, maka ketika ada proses input kita harus mengkonversinya dari today, new date, dan seperti ini, supaya kita bisa nge-write ke sensor tersebut. Jadi untuk bisa menulis pada sensor itu, kita menggunakan tambahan topik write. Tentu saja karena dia datanya dalam format JSON, maka kita harus meng-parsing dulu data yang kita terima true false tadi dengan cara seperti ini. Ya, semua sama ya, kecuali untuk yang digital output ini ya, karena dia bisa ditulis langsung ya di sini ya. Message pilotnya bisa ditulis, nggak ada parsing, jadi kita nggak usah tambahkan ini. Tapi selama kita public subscribe digital output 0, lalu karena ini dalam bentuk string, maka kita harus tambahkan parsing JSON. Di sini ya, parsing JSON itu ada di parsing, nah ini JSON. Lalu kita bikin di sini ada function untuk set message. Artinya kita hanya mengambil yang F, yang T nggak kita baca. Kemudian kita cek jika dia 1 atau dia 0. Kalau dia 1 berarti true, kalau dia 0 berarti dia false. Untuk dibawa ke sini. Sehingga kalau misalnya dia statusnya false, warnanya red, kalau statusnya true, warnanya green. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang analog sama aja, kita harus subscribe dulu topiknya, lalu kita parsing ke JSON, kalau ini JSON, lalu kita tentukan yang kita mau baca adalah yang value saja. Kemudian kita tampilkan ke dalam analog input dashboard. Nah, karena kita akan write, maka kita harus konversi supaya datanya jadinya seperti ini. Jadi pertama-tama kita baca dulu tanggalnya, lalu kita ambil value-nya, dan kemudian kita concat. Setelah itu baru kita send write atau kita publish ke alamat ini sesuai dengan device-nya ya. Kalau device-nya nyuruhnya seperti ini, maka dia akan di write seperti ini. Sedangkan untuk yang analog input sangat sederhana ya, karena memang aplikasinya nggak ada aneh-aneh, kecuali memang tergantung aplikasinya ya. Kalau memang aplikasinya bisa langsung, maka kita nggak usah lagi menggunakan dari JSON set message ini. Contohnya kita akan ganti yang 0 ya, artinya kita bypass langsung, lalu kita bisa ganti dengan menggunakan konsep seperti ini, message pilot F. Jadi kita bikin sini, kita ganti value-nya dengan message pilot F. Maka kita bisa, kalau kita deploy, Attention please, your data is overload. nah kita bisa lihat angkanya sama ya, jadi enggak, di sini kita bisa lihat tidak ada perubahan. Kita contohnya adalah di analog input 0 ya, ini input 0, kita tambahkan, kita write analog input 0 dengan nilai 60. Maka kita lihat di sini tidak terjadi apa-apa, tidak ada perubahan. Karena apa? Karena tadi bahwa data yang dikirim di JSON ini tidak bisa menggunakan format seperti ini ya. Jadi semua tergantung daripada si itu. Kita tambahin lagi. Sekarang kita bisa lihat. Attention please, your data is overload. Kita bisa lihat value-nya. Nah, di sini kita hanya menentukan value. Copy.
Attention please, your data is overload. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi penggunaan daripada data bisa kita lihat. Atau kalau tambah cepat kita langsung aja ke 70 ya. Publish. Atau langsung ke 90 supaya bunyi. Oke, sekarang di analog input 0 kita tulis 90. Ternyata nggak jalan ya. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa perubahan yang terjadi tidak merubah ke sini. Kita harus set ini. Attention please, your data is overload. Baru dia melakukan perubahan. Oke, kita balikin, kita balikin, kita balikin, ini kita balikin. Analog input 0 dengan angka yang kita miliki. Ya, tidak ada perubahan ya. Sekarang kita sudah lihat bahwa setelah itu kita akan konversi, lalu kita jawab right. Untuk device state dan device time juga sama, kita tinggal baca datanya, parsing, lalu kita tampilkan outputnya. Pilot F ini juga sama, kita langsung pilot. Nah, ini pilot F bisa. Ini juga device time sama, langsung JSON kita tampilkan. Jadi ada yang harus cukup dari topik, kita parsing JSON, lalu kita tampilkan dengan menyebutkan pilot F. Tapi kalau ada juga yang nggak bisa seperti ini, sehingga kita harus menggunakan set message dulu. Jadi ketika datanya masuk di set message, baru bisa tampil. Nah, ini kita bisa lihat simulator write analog output dengan angka itu. Analog input kita ganti jadi 90. Attention please, your data is overload. Nah, dia langsung merubah datanya. Kita akan bikin menjadi 67, maka dia otomatis nih hilang. Oke, setelah kita bikin, maka demikianlah yang saya bisa sampaikan, bahwa kita punya Node-RED dashboard, kita punya simulator di sini. Lalu simulator ini kita akan tampilkan ke dashboard. Maka kita harus membuat programnya seperti ini. Ini untuk menampilkan dashboard, kita baca topik-topiknya, lalu kita parsing, lalu kita bikin set message, lalu kita bikin change rule. Karena ini on off ya, maka kita harus seperti ini. Demikian juga yang on off harus di change rule, karena data yang dikirim 0 atau 1 saja. Sedangkan yang ini untuk yang analog input teks, tergantung daripada jenis dashboard yang kita pilih. Ada yang bisa langsung seperti ini, tapi ada juga yang nggak bisa ya. Kita ketik value nggak normal ya. Kita coba ya, apakah betul nggak normal. Kita langsung message pilot F. Nah, ini kita ganti dengan message pilot F dan kita jalankan. Maka kalau kita lihat di dashboardnya 67 ya, kita akan ganti menjadi 90 lagi. Attention please, your data is overload. Oke, jadi ternyata kita untuk analog input bisa digunakan
Jadi kita nggak perlu set message ya, sebetulnya nggak perlu. Kita bisa buang ini, kita langsung bablas saja. Kita lihat. Attention please, your data is overload. Kita ganti menjadi 88, 80. Maka dia automatically di note-nya jadi 80. Tuh kan nggak bisa ya. Oke, jadi tidak bisa. Tetap harus menggunakan set message to parent. Lalu isinya adalah value. Jadi yang ini nggak bisa ditembak langsung seperti ini. Nah, kita ganti menjadi 90, 92. Attention please, your data is overload. Ya, demikian yang saya bisa ceritakan bagaimana kita membuat sebuah dashboard dengan menggunakan simulator yang kita punya. Pertama-tama memang kita lihat di programnya. Kalau untuk yang tadi nih, table, dia menggunakan seperti ini ya. Jadi data yang dari table tuh kita bikin ini dulu. Ini sesuai dengan contoh yang diminta untuk membuat tabel seperti ini, table note. Sedangkan kalau untuk yang suara kita bisa seperti ini, ada trigger waiting for 1 second. Ini tulisannya mungkin kita ganti, yaitu please your data is overload now. Saya tambahin now. Maka kalau kita jalankan, dia akan ada suara now. Attention please, your data is overload now. Sekian. Now, kita tambahin lagi. Attention please, your data is overload now. Ya, demikian. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana kita membuat sebuah dashboard dengan menggunakan Node-RED, di mana dalam dashboard itu ada alarm notifikasinya. Ya, semoga apa yang saya jelaskan dapat berkenan di hati Anda. Jika ada pertanyaan, silakan tanya lewat kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attention please, your data is overload now.